tengah kota yang sibuk dan padat dengan rumah-rumah penduduk, hiduplah pasangan muda bernama Rama dan Nadia. Mereka adalah pasangan yang penuh cinta, dengan rencana-rencana indah untuk masa depan. Pernikahan mereka diadakan di salah satu aula hotel yang megah, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Pada malam pernikahan, Rama memberikan hadiah istimewa kepada Nadia. Sebuah cincin pernikahan antik yang tampak begitu unik dan berharga. Cincin itu memiliki desain rumit dengan ukiran aneh yang sulit dimengerti, seperti simbol dari zaman yang sudah lama hilang. Sambil tersenyum, Rama mengatakan, "Aku menemukan cincin ini di toko barang antik saat aku sedang berkeliling. Aku rasa ini cocok untukmu, sayang." Nadia menerimanya dengan senyum lebar. Dia memasangkan cincin itu di jari manisnya, merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Namun, sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Beberapa hari setelah pernikahan, Rama mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Nadia. Istri yang dulunya hangat, lembut, dan penuh kasih sayang tiba-tiba menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dia jarang tertawa, sering menghindari percakapan, dan matanya yang biasanya cerah dan penuh kehangatan kini terlihat kosong, seperti mata seseorang yang telah melihat hal-hal mengerikan. Awalnya, Rama berusaha meyakinkan dirinya bahwa Nadia hanya lelah karena aktivitas pernikahan atau mungkin stres karena pekerjaan. Namun, ketika Nadia mulai bersikap kasar kepada tetangga dan bahkan hewan peliharaan mereka, Rama tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. "Kenapa kamu berubah, sayang?" tanya Rama suatu malam, mencoba menahan emosinya. Apa yang terjadi? Nadia hanya menatapnya dengan tatapan datar. "Tidak ada yang berubah, sayang," katanya dingin. "Mungkin kau yang terlalu banyak berpikir." Rama tidak bisa menerima jawaban itu. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam rumah mereka, dan dia yakin itu berkaitan dengan cincin pernikahan yang diberikannya. Rama memutuskan untuk menyelidiki asal-usul cincin itu. Dia kembali ke toko barang antik, tempat dia membelinya. Toko itu terletak di sudut kota, di sebuah bangunan tua yang remang-remang. Ketika dia masuk, pemilik toko, seorang pria tua bernama Ki Salam, menyambutnya dengan senyum misterius. "Apa yang membawa Anda kembali, Tuan Rama?" tanya Ki Salam, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. "Cincin itu," kata Rama, menunjukkan foto cincin yang diberikannya kepada Nadia. "Ada sesuatu yang aneh tentangnya. Apakah Anda tahu dari mana asalnya?" Ki Salam terdiam sejenak. Matanya menyipit, seolah mempertimbangkan apakah akan menjawab atau tidak. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, "Saya sudah memperingatkan Anda saat Anda membelinya, tapi Anda terlalu terpesona oleh keindahannya." "Memperingatkan saya tidak ingat." Rama bingung. "Cincin itu bukan barang sembarangan," lanjut Ki Salam. "Itu milik seorang wanita bernama Nyonya Lintang. Dia hidup lebih dari 100 tahun yang lalu, pada masa penjajahan Belanda. Konon, dia membunuh suaminya sendiri pada malam pernikahan mereka." Rama merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Bagaimana dia membunuhnya? "Dengan racun mematikan," jawab Ki Salam pelan. "Dia memasukkan cincin itu ke gelas anggur suaminya yang telah dicampur racun. Setelah itu, dia mengenakan cincin itu sebagai simbol kebebasannya. Namun, konon, roh suaminya tidak tenang.
Dia dikutuk untuk selamanya menemani siapapun yang memakai cincin itu. Rama merasa nafasnya tercekat. Apakah ada cara untuk mematahkan kutukan itu, Ki? Ki Salam menggeleng. Hanya satu cara. Cincin itu harus dikembalikan ke makamnya. Jika tidak, orang yang memakainya akan terus berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam, seperti Nyonya Lintang dulu. Ketika Rama pulang ke rumah, dia menemukan Nadia sedang duduk di ruang tamu, memandangi cincin di jarinya. Matanya tampak lebih redup daripada sebelumnya, seolah nyala kehidupannya perlahan-lahan padam. Nadia, kita harus bicara, kata Rama mendekatinya. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, balas Nadia, suaranya datar namun mengancam. Kau ingin mengambil cincin ini dariku, bukan? Tidak, aku hanya ingin membantumu, kata Rama mencoba tetap tenang. Cincin ini itu bukan benda biasa, itu membawa kutukan. Nadia tertawa dingin. Kutukan? Kau benar-benar bodoh, Rama. Ini bukan kutukan, ini kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku tidak lagi peduli pada siapapun, termasuk dirimu. Rama merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu dia harus bertindak cepat sebelum Nadia benar-benar kehilangan dirinya sepenuhnya. Dengan hati-hati, Rama berhasil meyakinkan Nadia untuk pergi ke makam Nyonya Lintang yang terletak di sebuah pemakaman tua di tepi hutan. Dalam perjalanan, Nadia terlihat semakin lemah, seolah roh jahat yang menguasainya mulai melawan. Saat mereka tiba di makam, Rama membaca mantra yang diberikan Ki Salam untuk mematahkan kutukan. Dia meminta Nadia melepas cincin itu dan meletakkannya di atas batu nisan Nyonya Lintang. Aku tidak bisa, sayang, bisik Nadia. Air mata mengalir di pipinya. Ini terasa seperti bagian dari diriku. Kamu harus melakukannya, sayang, kata Rama, menatapnya dengan penuh tekad. Aku mencintaimu, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah beberapa saat, Nadia akhirnya melepas cincin itu dengan gemetar. Saat cincin itu menyentuh batu nisan, angin dingin bertiup kencang dan suara jeritan melengkung memenuhi udara. Sebuah bayangan hitam muncul dari cincin itu, berputar-putar sebelum lenyap ke dalam tanah. Beberapa minggu kemudian, Nadia mulai pulih. Dia kembali menjadi wanita yang dulu Rama kenal, yang hangat, penuh kasih sayang, dan penuh kehidupan. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas dalam ingatan mereka. Cincin itu tidak pernah ditemukan lagi. Rama dan Nadia memutuskan untuk tidak pernah membicarakannya lagi, meskipun kadang-kadang Rama masih merasakan angin dingin yang misterius melintas di tengah malam. Dan di pemakaman tua itu, batu nisan Nyonya Lintang tetap berdiri, diam-diam menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.